Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Di sini saya akan menceritakan tentang biografi Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Sebelumnya, Abu Bakar As-Siddiq mempunyai nama kecil, yakni Abdul Ka'bah. Abu Bakar As-Siddiq lahir dengan keturunan keluarga dari Bani Taim dari suku Quraisy. Beliau lahir di kota Mekah sekitar tahun 573. Nama ayah dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yakni Abu Quhafah Utsman, dan nama ibu dari Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ialah Salma binti Sakhar. Beliau ketika kecil sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing. Nah, karena kesukaannya ini kepada unta, hingga akhirnya Abu Bakar As-Siddiq diberikan nama Abu Bakar, yakni yang bermakna bapak anak unta. Lalu ketika berumur 10 tahun, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ikut sang ayah untuk berdagang ke Suriah hingga ke Yaman, dan dari perjalanannya itu ia berhasil hingga membuat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menjadi pedagang kaya. Abu Bakar radhiyallahu anhu merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi. Mengapa seperti itu? Karena di kalangan Quraisy itu adalah hal yang langka untuk bisa membaca dan menulis. Hingga pada suatu hari Rasulullah SAW datang dan berdakwah secara sembunyi-sembunyi, hingga Rasulullah mengatakan kepada Abu Bakar bahwa ia adalah utusan Allah, dan Abu Bakar As-Siddiq percaya. Disitulah Abu Bakar menjadi orang pertama yang masuk Islam. Lalu Rasulullah SAW memberikan gelar As-Siddiq kepada Abu Bakar karena ia menjadi orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan setelah memasuki Islam, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengikuti dakwah secara sembunyi-sembunyi, lalu dengan terang-terangan, hingga mengislamkan banyak orang, yakni di sini ada Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, dan Zubair bin Awam. Hingga ketika Rasulullah SAW wafat, Rasulullah menunjuk Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat. Hingga pada akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menutup akhir hayatnya dengan mengalami demam tinggi dan dengan harus berbaring di tempat tidur. Dan ketika Sayyidina Abu Bakar di tengah sakaratul mautnya, ia memanggil Ali dan meminta Ali untuk memandikan jenazahnya seperti Ali memandikan jenazah Rasulullah SAW, dan mewasiatkan kepada Umar bin Khattab
stop untuk menjadi dan menggantikan Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah berikutnya. Dan wafat Abu Bakar As-Siddiq pada Agustus 635 Masehi. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.